Kapal demam emas yang terkubur waktu. Bayangkan, di dasar laut yang gelap, di kedalaman yang tidak pernah dijamah manusia, tertidur sebuah kapal. Bukan kapal biasa, melainkan peti harta peradaban yang hilang. Semua berawal ketika badai besar menerjang pesisir timur Nusantara. Setelah gelombang surut, nelayan menemukan potongan kayu kuno, kayu jati tua yang tak pernah digunakan sejak abad ke-16. Disitulah pertanyaan pertama muncul, ada kapal apa yang hancur di wilayah ini? Ribuan kilometer dari jalur pelayaran kolonial, tim arkeologi pun dikerahkan. Dengan sonar dan kamera bawah laut, mereka menelusuri kegelapan. Lalu, kamera menangkap sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Rangka kapal besar terkubur pasir laut, seperti tengkorak monster zaman dahulu. Dan di sekelilingnya, kilauan emas. Tidak hanya satu atau dua keping, melainkan peti-peti penuh koin emas, artefak ritual, mahkota, dan perhiasan dengan ukiran naga dan burung garuda, laksana harta kerajaan yang hilang dari sejarah. Semua orang terdiam. Jika emas ini asli, maka nilai sejarahnya jauh melampaui nilai materialnya. Namun misterinya makin dalam. Siapa pemilik kapal ini? Pada tembok sisa lambung kapal terpahat simbol yang tidak asing bagi para peneliti budaya Austronesia. Motif Dongsen, simbol yang hanya ditemukan pada masyarakat tua Asia Tenggara 2000 tahun lalu. Artinya, kapal ini lebih tua dari kerajaan Sriwijaya, lebih tua dari jalur perdagangan Tiongkok-Indi, dan berasal dari masa ketika logam mulai menguasai ritus spiritual manusia. Kapal ini bukan kapal dagang, melainkan kapal upacara. Kapal kerajaan yang membawa persembahan logam mulia, mungkin untuk ritual kelautan, untuk memanggil keberkahan para leluhur, atau untuk perjalanan sakral menuju negeri asing yang kini hanya tersisa dalam legenda. Dan kemudian, teka-teki terbesar muncul. Kenapa kapal itu tenggelam? Di sekitar lambung ditemukan ujung tombak perunggu, mata panah antik yang tertancap di papan kayu, dan sisa-sisa pembakaran. Ini bukan kecelakaan, ini adalah pertempuran di laut kuno. Mungkin pembajakan, persaingan antar kerajaan, atau perebutan harta persembahan suci. Apapun jawabannya, kapal ini tenggelam bersama semua rahasianya. Namun emas itu, emas yang dulu dibuat untuk para dewa, kini muncul kembali ke matahari setelah ribuan tahun terkubur. Dan lalu, muncul peringatan dalam catatan arkeologi kuno, harta untuk para leluhur tidak boleh disentuh manusia yang hidup, karena ia membawa kutukan perang, perselisihan, dan kehancuran. Benarkah, ataukah ini hanya mitos untuk menakut-nakuti? Yang jelas, sejak penemuan emas itu dipindahkan ke daratan, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Alat-alat laboratorium sering mati, sensor tidak berfungsi, dan beberapa anggota ekspedisi mengaku diganggu mimpi tentang kapal terbakar dan jeritan perang. Disinilah cerita berubah dari sejarah menjadi misteri. Apakah emas ini milik kerajaan kuno yang sudah hilang? Apakah kapal ini korban perang besar yang tidak tercatat sejarah? Ataukah ini bagian dari perjalanan sakral yang tidak boleh dipindahkan manusia? Satu hal yang pasti, kapal demam emas bukan hanya harta karun, ia adalah jejak peradaban yang hilang. Sepotong puzzle besar sejarah Nusantara yang selama ini tidak pernah diceritakan. Dan kita baru saja membuka pintunya. Baru sebagian kecil dari kapal itu yang terangkat ke permukaan. Sebagian besar masih terkunci dalam keheningan laut. Pertanyaannya bukan lagi, apakah ada kapal berisi emas? Tapi, apa yang akan kita temukan ketika seluruh kapal itu akhirnya diangkat? Dan sejarah kuno itu terbuka sepenuhnya? Dan apakah dunia siap untuk kebenarannya?